Ah! Suara jeritanku pecah, menembus kesunyian yang diselimuti kabut pagi. Rasa tenggorokan ini seolah disayat, serak dan perih. Kakiku mendadak kaku, bagai dipasung oleh dinginnya tikar pandan. Tepat di perbatasan antara pekatnya malam dan semburat fajar, aku terpaku beberapa detik, berusaha keras mengendalikan napas yang berburu. Tak kuhiraukan lagi kain sarung batik buhan yang terlepas. Aku langsung melompat dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan surau itu. Nahas, aku malah tersungkur keras di halaman. Lututku langsung mengucurkan darah segar, tergores kasar oleh batu koral yang menaburi tanah gambut di depan gerbang. Tiba-tiba, belasan santri sudah mengerubungiku. Mereka memakpahku menuju pos jaga kecil, berusaha menenangkanku yang masih gemetar. Jantungku serasa berpacu kencang tak karuan, dan keringat dingin membasahi sekujur tubuhku. Dalam keadaan kalut begini, orang-orang itu masih saja mencecarku dengan pertanyaan yang menuntut. "Kenapa kau? Ada apa gerangan?" kata mereka. Aku masih belum mampu mencerna apa yang baru saja kualami. Sekarang, aku sadar apa yang kulakukan adalah kesalahan besar yang mematikan. Aku tak hanya melanggar aturan pondok pesantren Nurul Iman untuk tidak bermalam di luar asrama, tapi juga berani menerjang pantangan yang sudah menjadi keyakinan turun-temurun. Pantang tidur di serambi Putri Surau yang menghadap langsung ke Sungai Martapura. Pengalaman 3 malam berturut-turut ini adalah pelajaran paling pahit yang akan kuingat seumur hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa, salam kenal, para sahabat Kahor dimanapun kalian berada. Masih bersama Bang Fawa. Di malam yang dingin ini, Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah seram dari tanah Kalimantan. Kisah seorang santri yang bernama Ilham, yang melakukan perbuatan tak senonoh dengan jin kuntilanak, penunggu pesantren tua di Kalimantan. Dan di dalam cerita ini, Bang Fawa akan langsung bercerita menurut sisi narasumber yang bernama Ilham. Langsung saja, tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Sudah menjadi cerita wajib yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari senior kepada santri baru, bahwa Surau Tua Al-Amin yang berdiri kokoh di tepian Sungai Barito menyimpan banyak makhluk tak kasat mata. Konon, surau itu dibangun di atas bekas lokasi kuburan datuk tua. Namun, di antara semua kisah seram, yang paling terkenal dan paling sering diperbincangkan adalah sosok penunggu serambi putri. "Katanya begini Bang," ujar Rija, santri dari Marabahan, suatu malam saat kami berkumpul di lanting dermaga apung pondok. "Yang paling sering tampak itu di malam Jumat. Dia berdiri di tiang serambi yang dekat pepohonan katam," kata si Rija. Para santri senior yang konon pernah tak sengaja bersua menceritakan hal yang sama. Sosok penunggu itu merupakan gadis yang luar biasa elok. Parasnya menawan seperti bidadari.
mengenakan gaun putih bersih yang tampak selalu berkilauan di bawah cahaya bulan. "Dia bukan sembarang hantu, Lam," timpal Arsyad dengan suara berbisik, sementara pandangannya mencari-cari bayangan di kegelapan. "Orang-orang kampung bilang dia itu putri Junjung Buih. Hanya saja bukan dari Hikayat Banjar. Dia dari alam lain. Tidak bisa disentuh, tapi bisa bikin orang gila kepayang," katanya melanjutkan. "Namaku Ilham, salah satu dari ratusan santri yang menuntut ilmu di pondok pesantren Darul Ulum yang terletak di desa Aluh-Aluh di persimpangan muara Sungai Barito dan Laut Jawa. Ini adalah kisahku beberapa bulan yang lalu, saat aku menjadi santri lugu yang terlalu berani. Semua berawal dari ketidaksengajaan di sebuah malam yang dingin, diselimuti kabut tebal dari arah sungai. Aku dan satu kawanku bernama Husin terlalu larut dalam obrolan sambil menikmati kopi bubuk Banjar yang kami seduh diam-diam. Kami asik berdiskusi tentang cara mencari ikan dengan ranting, sejenis pancing tradisional. Sampai kami tak sadar, gerbang pondok sudah terkunci rapat. Husin yang memang terkenal penakut dan paling khawatir dengan takziran atau hukuman karena melanggar jam malam, langsung panik. "Bah, matilah kita, Lam. Besok kena mencol, hukum angkat air 1 jam di sumur. Aku tak maulah," bisiknya. Wajahnya pucat pasi. Tanpa pikir panjang, ia memilih jalur berbahaya, memanjat diam-diam dari sisi pagar yang tertutup oleh rimbun pohon rambutan. "Kau ini bagaimana sih, Lam? Ayo cepat," ajaknya sambil memberi kode. Aku hanya menggeleng. Sudah terlampau lelah dan mengantuk. Mataku sudah terasa berat seperti batu koral. "Aku tak sanggup lagi, Sin. Lututku sakit habis membantu guru mengangkat kayu tadi sore. Sudah, aku tidur saja di surau dekat sini. Kau masuk duluan lah," sahutku setengah bergumam. Husin sempat terlihat ragu dan ingin melarangku. "Jangan gila, Lam. Kau tahu cerita Serambi Putri itu kan?" kata Husin. "Ah, itu hanya cerita hantu untuk menakut-nakuti bujang baru. Aku ini sudah di pondok 3 tahun, Sin. Tak pernah ulun temui," ujarku mencoba tanpa gagah. Padahal nyaliku juga menciut. "Sudah, cepat kau masuk sana sebelum keamanan patroli," kataku. Husin akhirnya menyerah, melompati pagar dan menghilang ke dalam kegelapan. Aku pun berjalan sempoyongan menuju surau tua Al-Amin. Tanpa butuh waktu lama, aku langsung meletakkan tubuhku sembarangan di teras luar surau, tepatnya di pinggir serambi yang membelakangi arah sungai, dan langsung tidur dengan pulas, ditimang oleh nyamuk-nyamuk nakal. Assalatu wassalamu alaik ya Imam al-Mujahidin. Lirih-lirih lantunan tarhim subuh mulai terdengar dari pengeras suara surau, membangunkan kami para bujang dari tidur nyenyak. Aku tergeragap bangun, mengusap mata. Namun, saat aku hendak memperbaiki sarungku, aku menyadari ada yang aneh. Sarungku basah. Bukan hanya basah karena embun atau keringat, tapi basah oleh sesuatu yang hangat dan lengket. Rasa jijik dan panik bercampur. Sesegera mungkin aku berlari menuju pancuran umum di belakang pondok, bermaksud membasuh tubuhku dari ujung kepala sampai ujung kaki, melakukan mandi wajib untuk menghilangkan rasa kotor yang mendera. Di tengah guyuran air dingin dari pancuran, bayangan aneh mulai terlintas samar-samar.
Aku lamat-lamat mengingat mimpiku yang terasa begitu nyata. Dalam mimpi itu, aku sedang bercumbu di serambi putri surau tua itu dengan seorang gadis yang kecantikannya tak tertandingi. Bahkan jauh lebih cantik daripada Zahra, si bintang dari pondok putri yang sering mencuri perhatian. Gadis itu mengenakan gaun putih yang sangat bersih, bersinar seperti bulan purnama di tengah hutan. Aku hanya berhasil mengingat kejadian di mana bibirnya yang merah merekah mendarat lembut ke bibirku. Setelah itu, ada momen-momen yang membuatku merinding dan wajahku memerah. Hal-hal lain yang terjadi di bawah kabut pagi itu terlalu tabu dan memalukan untuk aku ceritakan di sini. Yang pasti, saat ini aku menyadari kehangatan lengket di sarungku itu bukanlah air embun biasa. Aku mempercepat mandiku. Aku tahu, aku baru saja melakukan pelanggaran terberat dari semua pantangan surau tua itu. Sebagai seorang santri bujang yang usianya sudah lebih dari pantas untuk menikah, dan sudah bertahun-tahun jauh dari hiruk-pikuk dunia luar, tentu saja aku sangat mengingat setiap detik gairah dan rasa nikmat yang kurasakan dalam mimpi itu. Rasanya begitu nyata, begitu mendebarkan, sampai-sampai aku merasa jatuh hati pada sosok gadis misterius dengan gaun putih tersebut. Ya Allah, apakah ini yang dinamakan nikmat dunia? Bisikku pada diri sendiri sambil menggosok-gosok mata saat berjalan kembali ke pondok. Aku senang dengan caranya memanjakan tubuhku yang selama ini hanya diisi dengan hafalan dan bahsul masail atau diskusi keilmuan. Aku yang tidak pernah sama sekali merasakan bagaimana adrenalinnya bercumbu di dunia nyata, menyikapi mimpi itu sebagai anugerah terindah dan rahasia yang paling kubanggakan dalam hidupku. Mungkin, pikirku, inilah cara Allah untuk menguji kesabaranku sebagai bujangan. Aku mencoba menasionalisasi kenikmatan gaib itu. Setelah subuh berjamaah di surau, aku kembali ke pondok pesantren Darul Ulum. Gerbang kayu ulin yang tinggi sudah terbuka lebar. Ada dua keamanan, Bang Ismet dan Bang Alwi, yang menjaga pos di dekat sana. Hatiku sempat mencelos karena khawatir mereka akan bertanya dari mana aku berasal. Namun mereka hanya berdiri tegak dengan sorot mata yang sedikit lelah. Ketika aku melintas, Bang Ismet yang biasanya cerewet hanya menganggukkan kepalanya dengan senyum tipis, menyapaku segan. "Assalamualaikum, Lam," sapanya lirih. "Waalaikumsalam, Bang. Mau ke pasar kah?" jawabku. "Oh, belum. Cuma ya mengontrol saja." "Kau sudah membasuh sarungmu kah? Basah betul tadi kulihat. Kau lari," kata Bang Ismet. Suaranya sedikit mengandung nada usil. Aku terpaku sejenak. Wajahku langsung memanas. Dia tahu. Iya, Bang. Tadi kena embun sungai. Basah semua," jawabku, berusaha bersikap tenang. Aku bersyukur mereka tidak bertanya lebih lanjut. Mungkin mereka hanya mengira aku ketiduran di tempat yang salah. Atau mungkin mereka tidak mau ikut campur urusan pribadi dengan bujang dewasa sepertiku. Sepanjang hari, saat jam pelajaran, dan bahkan saat makan siang dengan jukut patin, ingatan tentang gadis cantik dengan gaun putih itu melekat erat di kepalaku, tak mau hilang. Ingatan itu seperti bisikan lembut dari tepian barito, terus mendorongku. "Kembali, jemputlah mimpi itu lagi nanti malam." Begitulah yang ada di pikiranku.
Usai kegiatan musyawarah kitab kuning di malam hari, alih-alih ikut rutinan minum kopi dan bermain bersama Husain dan kawan-kawan, aku diam-diam menghilang. "Hei, kamu mau kemana, Lam? Tidak mau ngopi bubuk kah dulu?" teriak Husain. Tangannya sudah memegang cangkir. "Kepalaku pusing, Sin. Aku mau tidur duluan di kobong di asrama," dalihku sambil memegang pelipis. Aku berjalan cepat, tidak menuju kobong, melainkan kembali ke surau tua Al-Amin. Lampu surau sudah redup, hanya menyisakan cahaya remang-remang dari lampu jalan. Aku dengan hati-hati meletakkan tubuhku, berbaring di posisi yang sama seperti semalam, di serambi putri. Aku menengadah, melihat kipas angin kuno di langit-langit, yang kini lebih menyerupai rumah laba-laba. Aku memejamkan mata, merapal beberapa wirid yang kuhafal. Bukan untuk zikir, melainkan untuk mengundang kantuk secepat mungkin. Aku ingin segera kembali ke pelukan Putri Junjung Buih versi mimpiku. Aku tidak tahu lagi kapan aku terlelap. Aku terbangun bukan karena tarhim subuh, melainkan oleh lirih-lirih suara dengungan yang sangat dekat. Saat mataku berangsur terbuka, aku sadar satu hal yang membuat darahku serasa membeku. Rumor itu memang benar adanya. Larangan turun-temurun untuk tidak tidur di serambi putri itu ternyata memiliki alasan yang sangat kuat, bukan hanya isapan jempol belaka. Tubuhku bergetar hebat, lebih dingin dari embun Kuala Barito. Tepat di hadapanku berdiri sosok yang sangat nyata, mengenakan mukena putih bersih yang panjang menjuntai, sedang khusyuk sholat menghadap kiblat. Jantungku seperti ingin meloncat keluar dari dada. Aku masih mematung. Dadaku berdebar seperti dipukul gong adat yang besar. Setelah keadaan cukup ku kendalikan, dan aku yakin sosok itu belum menyadari keberadaanku, rasa penasaran yang mematikan muncul. Rasa ingin tahu itu jauh lebih kuat daripada rasa takutku. Haruskah aku mendekat? Apakah ini memang dia, Putri Junjung Buih yang hanya muncul di mimpi batinku? Pelan-pelan, selangkah demi selangkah, aku merangkak ke depan. Sosok itu baru saja beranjak dari posisi berdiri ke posisi ruku. Punggungnya melengkung sempurna, menampakkan juntaian kain mukena putih yang hampir menyentuh lantai kayu ulin surau yang sudah lapuk. Aku mengulurkan tangan. Perlahan, ujung jariku menyentuh kain itu. Sangat lembut, halus seperti sutra mentah yang baru ditenun, dan menyeruak aroma wangi yang khas, seperti parfum mahal yang biasa disebut minyak malaikat subuh atau bunga melati keraton. Wujud ini nyata di hadapanku, bukan ilusi atau bayangan. Ya Allah, apa gerangan ini? Bisikku. Pikiranku terbelah. Aku ingin segera menengok wajahnya, memastikan apakah ia memiliki paras seelok gadis dalam mimpiku yang membuatku jatuh hati. Namun, suara alam bawah sadarku yang lebih tua dan lebih bijak berteriak kencang. "Lari Ham, Ilham, jangan langgar dia sholat. Ini bukan urusanmu." Ketegangan kembali merampas diriku. Gugup, takut, dan penasaran bercampur menjadi satu adukan yang memabukkan. Aku segera menarik tanganku, lalu keluar dari serambi dengan langkah cepat. Lalu semakin cepat, sehingga aku berlari secepat yang aku bisa.
tak peduli lagi ke arah mana kakiku menuju. Tubuhku yang kuyup oleh keringat kusandarkan ke tiang gerbang masuk pondok yang terbuat dari kayu ulin. Pakaianku terasa dingin. Aku sadar ada yang basah lagi di sarungku. Aku mendesah lega, campur rasa malu. Kali ini, basahnya sarungku bukan terbentuk dari rasa nikmat atau gairah yang manis, melainkan rasa panik dan takut yang tidak karuan. Saat fajar sudah benar-benar menyingsing, aku segera mencari Maksun, kawan sekamarku yang terkenal paling skeptis dan rasional. Aku menceritakan apa yang kulihat dan kualami. Sosok wanita mukena putih yang sedang sholat. Maksun yang juga tahu betul rumor tentang Serambi Putri itu, seketika memakiku dengan nada yang tajam. "Astagfirullahaladzim, kau ini gila kah? Betul-betul gila kau, Lam," serunya dengan suaranya yang tercekat. "Kau sudah lancang. Kau melanggar pantangan turun-temurun yang sudah dijaga sejak zaman guru besar kita," kata Maksun. Aku membantahnya dengan cepat, berusaha menutupi rasa takutku dengan logika. Dengar Sun, seharusnya syarat untuk patuh terhadap sebuah aturan adalah kita tahu secara mendasar kenapa hukum itu ada dan diberlakukan, Sun. Kalau alasannya hanya kata orang tua, itu bukan ilmu, itu tahayul, kataku sambil menatap matanya. Maksun hanya mengangguk-angguk kecil. Matanya menghindari debat denganku. Aku tahu, ia bukan setuju dengan argumenku, tapi ia hanya menghindar berdebat dengan bujang yang sedang dirasuki rasa penasaran. Maka, tanpa ragu, aku mengajaknya. "Malam ini, kau harus ikut aku, Sun," ujarku. Nadaku dingin dan memaksa. "Kita buktikan sendiri sosok penunggu Serambi Putri yang diromorkan bertahun-tahun itu. Bagaimana bentuk dan rupa aslinya? Apakah ia makhluk mulia atau benar-benar setan penggoda?" kataku kepada Maksun. Raut muka Maksun langsung tampak keberatan. Dia menggeleng kuat. Aku tidak mau, Lam. Aku masih sayang nyawa. Itu urusan gaib, Lam. Kita tidak punya ilmu batin untuk melawan," kata Maksun. Aku mencoba meyakinkannya lebih keras. "Alah, kita cuma melihat, Sun. Hanya mengintip. Kalau ada apa-apa ya kita langsung lari ke arah sungai," kataku. Dia masih menggeleng. Tidak, Lam. Kadakawah tidak bisa. Aku tidak mau ikut campur," kata Maksun. Melihat Maksun tetap teguh, aku harus mengeluarkan jurus pamungkas yang sudah kusiapkan. Aku mendekat, berbisik tepat di telinganya. "Ya, baiklah, kalau kau tidak mau, aku akan membeberkan satu rahasia yang tidak diketahui manusia manapun kecuali aku. Rahasia tentang kau dan surat cinta Zahra yang kau bakar di belakang surau 3 bulan lalu," kataku. Wajah Maksun langsung pucat pasi. Rahasianya yang paling dijaga terancam terungkap. Dengan wajah terpaksa dan pasrah, Maksun pun menyerah. Baiklah, aku ikut. Tapi kau harus janji, kita hanya melihat ya, dan tidak menyentuh apapun," kata Maksun. Aku tersenyum puas. "Mantap. Tapi ada syarat lain. Kau harus membawa ponsel pintarmu," ujarku. "Kita harus merekam apa yang akan terjadi nanti malam, agar semua orang percaya bahwa hantu di Serambi Putri itu ternyata bermukena," kataku kepada Maksun. Malam pun tiba. Aku mencukupi sesi musyawarah kitab kuning malam ini lebih awal ketimbang biasanya. Bahkan sebelum kopi hitam sempat diseduh. Belum pukul 10 malam,
namun kesunyian sudah mencekam di sekitar pondok Darul Ulum. Langit malam ini begitu pekat oleh mendung tebal, seolah kain hitam ditarik rendah di atas sungai Barito. Sesekali, percikan cahaya kilat timbul dari ufuk timur, disusul suara guruh yang jauh. Rasa-rasanya, malam ini hujan pertama musim hujan akan turun. Sepanjang siang, aku memang merasakan gerah yang tidak biasa. Gerah yang membawa hawa mistis. Cepat-cepat aku mencari Maksun untuk menagih janjinya. "Sun, sudah siap?" tanyaku saat menemukan dia sedang melipat kain sarungnya di kobong. Maksun menghela napas berat. Siap apanya, Lam? Hati ini rasanya sudah mau copot saja. Gak kuat mental aku, takut. Tapi ya sudahlah, ayo cepat, sebelum aku berubah pikiran dan membeberkan sendiri tentang surat cinta Zahra itu, kata Maksun. Lah, baguslah. Bisa diandalkan kau, Sun. Hahaha. Ujarku menariknya keluar. Tapi jangan lupa HP-mu. Ini adalah malam pembuktian, kataku. Setibanya kami di Surau Tua Al-Amin, Serambi Putri terasa lengang dan lebih jauh mencekam dari malam sebelumnya. Ubin warna merah marun surau itu terasa sangat dingin saat menyentuh lapak kakiku yang hanya beralaskan sarung. Di hadapan Maksun, aku berusaha bersikap sebisa mungkin, gagah dan rasional. Padahal jantungku sendiri sudah berdegup tak karuan. Kau yakin di sini, Lam? Tempat ini terasa aneh. Baunya seperti bunga kantil yang sudah layu, bisik Maksun. Matanya melotot memindai setiap sudut. Yakinlah, tepat di sini dia sholat. Sudah, jangan banyak cakap. Cepat pasang ponselmu dan nyalakan kameranya. Atur mode perekaman malam, sahutku dengan tegas. Aku menyuruhnya menyembunyikan HP itu di balik mimbar kecil surau, mengarah lurus ke sof paling depan, di mana aku kemarin malam bertemu sosok penunggu itu. Setelah beres, Maksun segera mengambil tempat untuk tidur. Aku tahu dari warna matanya bahwa ia sudah sangat mengantuk. Seharian penuh, dia memang diperintahkan guru untuk mengumpulkan kayu bakar di tepi hutan untuk persediaan memasak di dapur umum kampung. Maksun menggelar sajadah lusuh sebagai spring bed darurat dan menjadikan kopiah putihnya sebagai bantal alternatif. Tidak menunggu waktu lama, baru 5 menit rebahan, Maksun sudah berlayar ke Pulau Kapuk dengan napas yang mulai mendengkur keras. Gelap. Aku gelisah. Entah kenapa malam ini sensasinya tidak seperti 2 malam sebelumnya. Malam ini terasa lebih berat dan lebih dingin. Ditambah lagi, suara pintu yang mengarah ke kamar mandi Putri Surau yang jarang digunakan terus mendesis pelan. Seolah engselnya yang karatan digeser sedikit demi sedikit, meski tidak ada angin. Itu hanya angin malam, Lam. Angin yang datang dari arah sungai. Aku membatin mencoba meyakinkan diri. Daripada pikirku kemana-mana dan mengundang rasa takut yang tidak perlu, aku memilih memaksa mataku terpejam, menyusul Maksun ke alam mimpi. Sialnya, sudah beberapa kali mataku mencoba untuk tidur, tapi aku tidak berhasil. Aku tidak mau dikuasai praduga tentang hantu. Pikiran praktisku segera membantah. Ini pasti gara-gara Maksun yang ngoroknya kebangetan. Suara dengkurannya seperti mesin traktor di kebun karet. Terpaksa aku menarik sorban putih yang melingkari leherku. Aku menyumpal mulut Maksun yang menganga lebar dengan sorban itu. Masalah pun teratasi.
Sunyi kembali menyelimuti. Aku kembali memejamkan mata, harap-harap cemas. Aku berdoa dalam hati, semoga mimpiku pada malam pertama dengan gadis bergaun putih itu akan terulang lagi. Aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi saat aku tidur. Entah hujan pertama benar-benar turun deras atau tidak. Entah Maksun yang terbangun karena napasnya sesak tersumpal sorbanku atau tidak. Yang jelas, aku merasakan dalam mimpiku, aku sangat kesulitan bernapas. Udara terasa berat, dan tubuhku sangat kedinginan, seperti dicelupkan ke dalam air es. Tiba-tiba, aku terbangun dengan sensasi air yang dingin menusuk tulang, dan suara air bergemuruh di telingaku. Aku tersentak dan melihat sekeliling. Aku sudah berada di dalam sebuah penampungan air yang dingin. Aku terheran-heran. Rasa takut seketika merayap naik ke ubun-ubun. Aku tidak berada di serambi. Aku berada di dalam kamar mandi Putri Surau. Napasku terengah-engah. Aku berusaha keras untuk keluar dari bak air keramik yang licin itu. Setelah berhasil keluar, aku meraba-raba mencari gagang untuk membuka pintu kamar mandi yang terkunci. Ingin segera lari dan keluar dari tempat yang paling kutakuti di pondok ini. Aku panik. Air menetes keras dari rambutku yang basah kuyup, membasahi lantai kamar mandi yang dingin. Pintu kayu yang sudah lapuk itu mengunci rapat, seolah diganjal dari luar oleh kekuatan tak kasat mata. Sun, Mas Sun, Sun, bukakan pintunya Sun, Sun, teriakku. Suaraku serak, namun aku segera membungkam mulut. Aku tidak boleh membangunkan penghuni pondok yang lain. Aku tarik gagang pintu sekuat tenaga. Berkali-kali, namun tetap tidak terbuka. Nafas tersengal. Aku tahu, aku tidak punya banyak waktu. Tidak ada pilihan lain, gumamku pada diri sendiri. Aku mundur 2 langkah, mengumpulkan seluruh sisa tenaga dan amarah yang ada, dan melayangkan tendangan sekuat tenaga ke arah engsel pintu. Brah! Pintu itu berderak, kayu lapuknya pecah, dan akhirnya terbuka. Batinku bersyukur tak terkira. Setidaknya satu penghalang sudah hilang. Di dalam gelapnya kamar mandi Putri, yang aku tahu selalu dikunci karena jarang dipakai dan dianggap angker, aku meraba-raba mencari jalan keluar yang lebih aman menuju pintu utama surau. Namun, langkahku terhenti. Kakiku menginjak sesuatu yang lembek dan kenyal. Seketika, aroma amis dan anyir yang menusuk hidung menyeruak kuat, memenuhi udara lembab. Bukan amis lumpur sungai, tapi amis yang pekat dan menjijikkan. Seperti darah yang sudah lama mengering. Ya Allah, apa ini? Rintihku. Aku sudah melewati batas keberanianku. Aku takut, khawatir, dan merasa sangat jijik. Seluruh tubuhku gemetar, dan aku bersimpuh, hampir saja menangis seperti anak kecil yang tersesat di tengah hutan katam. Kakiku kaku, menolak bergerak dari tempat di mana aku menginjak benda lembek itu. Aku harus pergi. Ini bukan urusanku. Aku harus lari, batinku. Aku memejamkan mata, mengumpulkan sisa-sisa akal sehat yang tersisa.
Aku bangkit berdiri, memaksa diri. Aku tidak peduli lagi bau amis apa itu atau benda lembek apa yang barusan aku injak. Aku hanya fokus mencari pintu keluar kamar mandi ini, menembus serambi putri, dan keluar menyelamatkan diri ke kobong di pondok. Suasana gugup dan panik memang tidak berangsur hilang. Ia tetap ada, seperti bayangan yang mengikuti. Namun, aku sedikit demi sedikit mulai bisa mengatasinya. Menyalurkan energi panik itu menjadi langkah yang cepat dan terfokus. Sampai akhirnya, aku berhasil menuju pintu pembatas yang memisahkan area kamar mandi atau tempat wudhu putri dengan serambi putri surau yang sakral itu. Tangan gemetar meraih gagang pintu. Namun, siapa sangka, begitu pintu itu terbuka, aroma anyir tadi langsung digantikan oleh gelombang wangi yang memabukkan. Wangi yang sama seperti yang kuhirup saat menyentuh ujung mukunannya tadi malam. Parfum malaikat subuh. Di depanku, sosok yang kemarin kusaksikan sedang sholat. Kini dia ada lagi. Dia tidak sedang sholat. Dia duduk bersimpuh, menghadap kiblat, seperti sedang berdoa. Kain mukena putihnya bersih memancarkan cahaya yang lembut, menerangi wajahnya dari samping kanan. Aku melihat wajahnya. Seketika, semua rasa takut dan panikku luntuh, digantikan oleh kekaguman yang mendalam. Wajah itu begitu cantik, lebih dari yang bisa kubayangkan. Garis wajahnya lembut, kulitnya bening seperti pualam yang baru diangkat dari dasar sungai yang jernih. Kecantikannya sangat serasi dengan mukena putih bercahaya ini. Mataku terpaku. Ia tidak hanya secantik yang kulihat dalam mimpi, tapi jauh, jauh lebih sempurna. Ini dia, Putri Junjung Buhi dari Serambi Kuala, batinku. Namun ada yang berbeda. Wajahnya yang cantik itu tampak sedih dan memancarkan kesakitan. Bulu matanya yang panjang basah, seperti habis menangis. Siapa engkau, wahai wanita di Serambi Kuala? Batinku bertanya, terperangkap di ambang pintu kamar mandi yang baru saja kutendang. Aku terpaku, terperangkap di ambang pintu kamar mandi. Pembuktianku tentang adanya penunggu di Serambi Putri dan keangkeran kamar mandi itu, kurasa sudah lebih dari cukup. Maksud yang aku tahu ngoroknya tadi luar biasa, sudah tidak ada di tempat. Entah dia dilarikan kemana oleh jin penunggu Serambi ini. Aku harus pergi sekarang, batinku. Namun mataku terhenti pada satu benda, kopiah hitam milikku. Kopiah itu tergeletak di selatan sosok gadis cantik ini, tempat aku rebahan semalam. Aku tidak mungkin meninggalkannya. Itu pemberian guru besar. Ya Allah, berilah aku kekuatan, bisikku. Tubuhku menggigil hebat. Aku beringsut, perlahan-lahan mencoba mengambil kopiah itu. Gadis itu dalam keadaan tasyahud akhir, punggungnya menghadapku. Batin kecilku yang bejat ingin rasanya menikmati wajah cantiknya itu sekali lagi sebelum pergi. Tapi akal sehatku berteriak keras. Kau sudah jauh menyalahi batas, Ilham. Kau harus pergi segera, batinku. Tanganku gemetar saat berhasil meraih kopiah hitamku. Momen itu adalah kesempatan terbaikku untuk lari. Namun bodohnya, aku malah memutuskan untuk maju sedikit lagi. Aku ingin melihat wajah gadis itu,
wajah yang kucintai dalam mimpi untuk satu kali yang terakhir. Aku melangkah ke samping, ingin mengintip saat ia menoleh ke kanan untuk salam. Apa yang terjadi sungguh di luar nalar dan batas kewarasan manusia. Saat sosok itu perlahan menoleh ke kanan, aku melihat wajahnya. Sisi kanannya memang secantik bidadari, kulit bening dan mata yang meneduhkan. Tapi sisi kirinya, sisi yang tadi tidak terlihat dari pintu kamar mandi, adalah kengerian yang nyata. Sisi itu hitam terbakar, seperti daging gosong yang sudah lama membusuk, dengan ceruk mata yang berdarah, seolah bekas tertusuk benda tajam. Dan dari balik pipinya yang bagus, belatung-belatung berukuran besar keluar mengeroyok, bergerak-gerak menjijikkan. Aku menjerit sekeras tenggorokanku mampu. Namun, jeritanku tak terdengar. Sosok itu malah berdiri. Gerakan sholatnya terhenti, dan ia menyudutkanku ke tembok surau. Tidak! Aku menjerit lagi dengan suara sangat keras. Wajah bening gadis itu yang sesaat lalu kulihat, kini berangsur digerogoti oleh belatung-belatung itu secara perlahan. Baunya seketika berubah. Bukan lagi parfum malaikat subuh, melainkan bau yang sangat busuk, amis dan anyir, seperti bau daging busuk di tempat pembuangan sampah ikan. Aku ingin muntah, aku ingin pingsan, tapi tubuhku kaku, tidak bisa bergerak sedikit pun. "Jangan lihat, tutup matamu Ilham," teriak batinku. Aku memejamkan mata. Sosok itu mendekatkan wajahnya yang sudah rusak total. Bau amis dan busuk itu menusuk hingga ke lambungku. Lalu, aku merasakan ada semacam benda asing yang mendarat tepat ke mulutku yang sedang menganga, membuatku tertutup rapat untuk kembali menjerit, seperti potongan kecil daging yang kenyal. Aku tidak berpikir. Aku tidak sadar. Semua yang tersisa hanyalah insting untuk bertahan hidup. Tanpa pikir panjang, aku melayangkan pukulan keras sekuat tenaga ke arah kepala gadis itu. Bah! Gadis itu terjatuh ke lantai kayu ulin. Aku menarik napas lega, tapi hanya sepersekian detik. Ia bangun lagi, dan kini wajahnya kembali bening, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Bau busuk itu lenyap, kembali digantikan aroma melati yang menenangkan. Aku tertegun. Ia kembali menyudutkanku, kali ini dengan gerakan yang lebih cepat. "Kenapa kau pukul aku, bujang?" Desisnya dengan suara yang terdengar melas, ingin dikasihani. Di tengah rasa takut yang masih memuncak, aku terbuai simpati sesaat oleh wajah cantiknya itu. Ia menggunakan wajah itu, wajah yang kucintai di malam pertama, untuk menciumku lagi. Aku bisa merasakan basah bibirnya. Dinginnya bibir itu mendarat di bibirku. Aku bisa merasakan gairah yang sama dengan malam pertama. Namun, di tengah kenikmatan itu, aku dihinggapi kesadaran yang dingin. Hal yang kulakukan ini salah. Ini haram, batinku. Aku mendorong wajahnya keras-keras. Dan saat itulah, rupanya kembali berubah. Wajah cantik itu seketika berkedut. Kulitnya mengeriput cepat, rambutnya memutih, dan ia sudah mengalih rupa menjadi nenek tua yang keriput dan habis terbakar seluruh wajahnya. Aku kembali menjerit, menendang tubuhnya sekuat yang aku bisa, dan lari terbirit-birit dari surau. Nahas,
Aku gagal menyelamatkan diri. Baru beberapa langkah di halaman, kakiku tersandung. Lututku mengucurkan darah di atas paving yang kasar. Singkat cerita, belasan santri mengerubungiku, memapahku yang masih gemetar hebat di antara tawa dan bisik-bisik. Lututku perih, tapi rasa sakit tenggorokan dan kengerian di kepalaku jauh lebih besar. Aku hanya bisa menangis terisak-isak, memeluk kopiah hitam yang terasa dingin dan basah. Air, beri dia air hangat. Kudengar suara Bang Ismet, petugas keamanan pemerintah. Aku mencari Husin dan Arsyad, tapi tidak menemukan mereka. Mataku lalu tertuju pada Maksun. Dia berdiri di sudut kerumunan, menatapku dengan wajah yang sangat pucat. Bahkan lebih pucat daripada mayat yang baru diangkat dari sungai Barito. Setelah aku agak tenang dan luka di lututku dibalut kain, Maksun menarikku ke sudut, jauh dari keramaian. Ham, Ilham, bisiknya. Suaranya parau. Kau sudah gila, Ham. Aku tidak menyangka ia akan sejahat itu, kata Maksun. Aku tidak bohong, Sun. Aku melihatnya. Wajahnya belatung itu. Seruku. Air mataku kembali tumpah. Aku percaya, Lam. Aku tidak melihatnya, tapi aku tahu, katanya, sambil menyerahkan ponsel pintarnya yang tertutup debu. Saat kau menyumpal mulutku dengan sorban, aku terbangun. Aku lihat kau berjalan sendirian di kamar mandi. Berjalan seperti dihipnotis. Aku takut, dan aku pun pingsan lagi, kata si Maksun. Lalu rekamannya, apakah terekam semua, Sun? Tanyaku penuh harap. Setidaknya ada bukti yang membenarkan kegilaanku. Maksun menggeleng perlahan. Matanya nanar. Rekaman itu ada, Lam. Tapi bukan yang kita harapkan, ujarnya. Lalu memutar video yang terekam di sudut mimbar surau. Di layar kecil ponsel itu, tampaklah serambi putri yang gelap dan sunyi. Aku terlihat sedang rebahan di tikar. Tidak ada sosok mukena putih yang datang. Tidak ada cahaya. Tidak ada salat. Hanya ada aku tertidur pulas. Lalu, sekitar pukul 2 dini hari, kamera menangkap bayangan hitam yang sangat cepat. Seperti kabut tebal yang merayap dari arah kamar mandi. Kabut itu menyelimutiku. Beberapa detik kemudian, video itu menunjukkan aku terbangun, berjalan dalam tidur, dan masuk ke pintu kamar mandi putri yang kemudian mengunci dari dalam. Maksun mematikan rekaman itu. Itu bukan hantu sholat, Lam. Itu ilmu pengasihan sesat yang mencoba mengambil nyawamu lewat mimpi. Kata orang tua di sini, Putri Junjung Buhi itu adalah simbol dari nafsu telarang yang bersemayam di tempat suci. Ia akan merayu, memberi kenikmatan, lalu membunuh korbannya dengan cara yang paling menjijikkan, kata Maksun. Aku terdiam. Seluruh tubuhku dingin. Basah di sarungku pada malam pertama. Sensasi ciuman, hingga kedinginan di bak air. Semuanya adalah ritual penjemputan. Aku bukanlah korban yang pertama. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi berani mendekati serambi putri surau tua Al-Amin. Kopiah hitamku kucuci 7 kali dengan air kembang dan air sungai. Dan aku memilih untuk pindah ke kobong terjauh dari surau. Maksun sendiri berhasil menyembunyikan rahasia surat cintanya. Kisah tentang Putri Serambi Kuala memang telah menjadi kisah wajib. Tapi kini ada satu tambahan kengerian. Jangan pernah tidur di sana, atau ia akan mencintaimu sampai kau mati kedinginan di dalam bak airnya. Pengalaman 3 malam berturut-turut itu adalah pelajaran penting dalam hidupku. Pelajaran
bahwa godaan paling indah pun bisa datang dalam wujud kengerian yang paling nyata. Selesai. Demikian cerita Bang Fawa ini. Semoga kalian semuanya terhibur. Salam dari Bang Fawa. Wassalam.